Emang bener, quality assurance atau QA, kerjaannya itu cuma cari salahnya developer. Tapi bagaimana sih sejarah QA? Dan apa sih pekerjaan mereka sebenarnya? Kali ini bersama saya Dani di Refactory Explain. Sebenarnya, pekerjaan QA atau Quality Assurance tidak hanya ada di pengembangan perangkat lunak atau software developer, tapi nyaris semua pekerjaan yang ada di dunia seharusnya membutuhkan peran serta QA. Dan peran QA, kalau teman-teman mau cari, itu jejak atau sejarahnya bisa dilacak hingga abad pertengahan di zaman dulu. Di Eropa, pada abad kelima, para anggota gilda atau serikat pekerja seperti pandai besi, pembuat keramik, hingga tukang roti memiliki pekerja yang bertugas menguji kualitas produk. Mereka adalah penguji mutu atau quality control. Fokusnya hanya pada hasil produk yang sudah dibuat. Namun seiring berjalannya waktu, para gilda ini kemudian membuat standarisasi sebuah produk. Nah, ini kemudian melahirkan satu pekerjaan khusus, quality assurance. Seorang pengawas yang menjamin pembuatan sebuah produk sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati. Para pengawas ini akan memberikan masukan terhadap proses dan pembuatan sebuah produk. Mereka juga akan memberikan revisi dan juga feedback dari produk yang sudah dihasilkan. Misalnya, produknya kurang baik, produknya perlu tambahan bahan, produknya perlu penanganan yang lebih lanjut. Nah, semua feedback ini akan dikembangkan di siklus pengembangan produk yang akan datang. Mirip-mirip dengan SDLC. Apa sih SDLC itu? SDLC adalah singkatan dari Software Development Life Cycle. Ini adalah proses yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Lalu, bagaimana sih alur kerja QA dalam sebuah pengembangan produk, terutama perangkat lunak? Nah, kita akan mulai dengan simulasi proyek. Misalnya dalam pengembangan sebuah aplikasi e-commerce. Peran quality assurance sangat penting untuk memastikan bahwa platform e-commerce tersebut berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, biasanya QA akan melakukan analisis terhadap kebutuhan user. QA akan mencoba memahami kebutuhan pengguna dan mengevaluasi persyaratan fungsional dan non-fungsional platform e-commerce tersebut. Mereka akan melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap bug atau peretasan. Setelah itu, QA biasanya akan melaksanakan pengujian fungsional dan non-fungsional sesuai dengan rencana pengujian yang telah dibuat. Mereka akan menguji platform, fitur, termasuk navigasi, proses pembayaran, keamanan transaksi, responsivitas, dan kinerja. Setelah pengujian, QA akan menyusun pelaporan. Laporan itu berisi berbagai temuan seperti bug, masalah lainnya yang dapat mengganggu pengembangan sebuah produk dalam e-commerce itu. QA akan menemukan potensi masalah sebelum perangkat lunak diluncurkan ke pengguna akhir. Mereka bertugas juga sebagai user atau pengguna sebelum produk itu diluncurkan. Nah, bayangin deh, kamu mengembangkan produk tapi nggak diuji terus diluncurkan kepada user. Bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana ada fitur yang tidak bekerja? Repot kan? Dari perspektif klien dan juga pengembang, ini tentu sangat menguntungkan karena mampu mencegah pemborosan, bisa bekerja lebih efisien, dan kita akan mendapatkan produk yang lebih bermutu. Dalam sebuah riset di Universitas Skövde, Swedia, disebutkan bahwa QA punya peranan penting terhadap proyek pengembangan perangkat lunak e-learning karena bisa membantu kontrol kualitas dan keseimbangan kualitas dengan biaya dan keuntungan yang diperoleh. Kesimpulannya adalah QA sangat membantu development menjaga kualitas produk dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Jadi asumsi bahwa QA cuma bisa nyari kesalahan developer atau pengembang itu salah banget ya. Malah mereka punya peran kolaboratif yang sangat baik. QA dan developer seharusnya bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Jadi, apa nih peran QA yang belum aku jelaskan? Jangan lupa, kalau kamu suka konten ini, klik like, subscribe, dan bagikan ya. Itu tadi penjelasan tentang QA. Dari saya, Dani. Sampai jumpa di Refactory Explain berikutnya.